Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tania dari PMT 6C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Nah, video ini untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, di sini saya akan membahas 3 RPP. Yang pertama adalah RPP daring, yang kedua RPP luring, dan yang ketiga adalah RPP tatap muka. Nah, yang pertama adalah RPP daring. Nah, untuk identitas sekolahnya, itu untuk SMP ataupun MTS, kelas 9 semester 2, mata pelajaran matematika, materi pokok, bangun ruang sisi lengkung pada tabung, dan untuk alokasi waktunya adalah 1 kali pertemuan ataupun 1 kali tatap muka. Nah, selanjutnya adalah indikator capaian kompetensi pada materi tabung, yaitu menyebutkan unsur-unsur pada tabung. Yang kedua, menghitung luas permukaan dan volume tabung. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dari tabung. Siswa dapat mendefinisikan tabung. Siswa dapat memberikan contoh benda yang menyerupai tabung dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyebutkan cara memperoleh rumus serta menghitung luas permukaan pada tabung. Siswa dapat mengetahui cara memperoleh rumus serta menghitung volume pada tabung. Nah, untuk metode pada pembelajaran ini menggunakan discovery learning serta media untuk pembelajaran daring ini yaitu berupa YouTube, WhatsApp Group, Google Classroom, dan aplikasi lainnya yang bisa digunakan. Nah, untuk aktivitas pembelajarannya, yang pertama itu adalah pendahuluan yang meliputi guru menyapa peserta didik dengan memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa. Kemudian, guru mengecek kehadiran siswa melalui WhatsApp, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Dan yang ketiga, guru mengajak siswa untuk bergabung dalam pembelajaran menggunakan Google Meet. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta menyampaikan garis besar cakupan pada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini meliputi guru membagikan bahan ajar berupa LKS di WhatsApp Group. Guru menyarankan siswa agar membaca dan memperhatikan LKS yang telah diberikan. Kemudian, guru mengajak siswa untuk mengamati bentuk tabung beserta unsur-unsurnya. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah yang terlampir di LKS. Kemudian, guru bertanya kepada siswa untuk menentukan contoh tabung di kehidupan sehari-hari. Siswa menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan informasi yang ditemukan. Salah satu siswa menyampaikan hasil temuannya dan siswa lainnya menanggapi serta memberi masukan. Nah, selanjutnya itu adalah penutup. Guru bersama siswa melakukan refleksi, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran, kemudian guru menutup pembelajaran. Nah, untuk penilaiannya, di sini saya menggunakan 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi penilaian observasi, tes tertulis, dan penilaian kinerja ataupun penilaian portofolio. Nah, selanjutnya itu adalah tampilan penilaian sikap. Nah, untuk penilaian ini berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Nah, untuk pengamatan ini langsung dilakukan oleh guru. Nah, adapun tabelnya seperti ini, aspek perilaku yang dinilai itu berupa bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian adalah lampiran penilaian pengetahuan. Nah, yang berupa soal tes tertulis. Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan tes tertulis terkait materi bangun ruang sisi lengkung. Jadi di tabel ini terdiri dari 2 soal mengenai materi tabung dan kemudian jawabannya dan beserta skor dalam jawaban soal tersebut.
Selanjutnya adalah lampiran penilaian keterampilan. Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil belajar peserta didik terkait materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, instrumen penilaiannya dapat dilihat pada tabel ini, yaitu aspek yang dinilai berupa kelengkapan, ketepatan waktu pengumpulan, ketepatan pengerjaan soal, dan kerapian. Kemudian, ini adalah bahan ajar yang telah saya buat berupa LKS, lembar kegiatan siswa, mengenai materi bangun ruang sisi lengkung pada tabung. Nah, di LKS ini memuat kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, serta langkah-langkah mengerjakan LKS. Nah, dalam LKS ini, kita diajak untuk mengamati bentuk-bentuk tabung dan unsur-unsurnya. Kemudian siswa diberikan suatu masalah, yang mana masalah itu akan diselesaikan sehingga mengajak kita untuk berlatih, kemudian mengumpulkan informasi serta menyimpulkan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah RPP luring. Untuk identitas sekolahnya sama, SMP dan MTS, dan materinya juga sama. Kemudian indikator capaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya juga sama yang saya pakai di RPP daring. Nah, metodenya juga, sedangkan medianya itu berupa PowerPoint dan print out gambar yang berhubungan dengan materi tabung. Nah, pada luring ini pendahuluannya ialah guru melakukan home visit ke rumah peserta didik. Guru menyapa peserta didik dengan memberikan salam kepada peserta didik dan wali peserta didik. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta guru menyampaikan garis besar cakupan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya, guru membagikan bahan ajar berupa LKS, kemudian memberikan permasalahan matematika yang dapat dibayangkan oleh peserta didik. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan konsep tabung serta unsur-unsurnya. Kemudian, guru memancing untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Peserta didik diminta untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di LKS. Nah, untuk penutupnya, guru menginformasikan tentang batas waktu pengerjaan LKS dan berpamitan kepada wali peserta didik serta mengucapkan salam. Nah, untuk penilaiannya itu sama juga dengan RPP daring, dan lampiran penilaian sikapnya juga sama. Lampiran penilaian pengetahuannya juga sama, serta lampiran penilaian keterampilannya juga sama. Dan LKS-nya juga sama. Selanjutnya adalah RPP tatap muka. Untuk identitasnya juga sama. Kemudian, media yang dipakai pada RPP tatap muka ini adalah lembar kerja siswa, yaitu berupa LKS. Nah, untuk pendahuluannya, guru mengajak peserta didik dengan memberi salam dan mengajar siswa untuk berdoa. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta guru menyampaikan garis besar cakupan materi pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya itu, guru menjelaskan kepada siswa untuk memahami konsep tabung dan unsur-unsurnya. Kemudian, guru menyajikan permasalahan kontekstual mengenai tabung dan siswa mengamati permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya peserta didik kemudian mengumpulkan informasi dan peserta didik menalar untuk menyatakan permasalahan kontekstual mengenai tabung. Selanjutnya, peserta didik dipersilakan untuk mengkomunikasikan hasilnya di depan kelas. Guru memberikan komentar berupa konfirmasi, jawaban, lalu guru membimbing siswa untuk menyimpulkan konsep dari tabung. Nah, untuk penutupnya, peserta didik dan guru melakukan refleksi bersama mengenai materi tabung. Nah, guru menutup pelajaran. Untuk penilaiannya juga sama dengan RPP luring dan daring. Selanjutnya, lampiran penilaian sikapnya juga sama. Lampiran penilaian pengetahuan, serta lampiran penilaian keterampilannya juga sama, dan lembar kerja yang dipakai juga sama, yaitu LKS bangun ruang sisi lengkung.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai RPP daring, luring, dan tatap muka beserta instrumennya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.